lepas anak Sendaren, Wirota. Baik, lindungi aku, teriak Wirota. Wirota kemudian berdiri dan bangkit berlari kencang. Ia bergerak berkelok-kelok untuk mengambil jarak. Tiba-tiba sebuah anak panah berhasil menembus betisnya hingga menyebabkan Wirota terjungkal. Akan tetapi Wirota masih memiliki sisa tenaga untuk melaksanakan tugasnya. Sekejap kemudian Wirota telah kembali mempersiapkan diri. Anak panah Sendaren berikutnya telah ia siapkan, dan sekali lagi permintaan bantuan yang mendesak itu kemudian melejit ke langit membelah udara. Tanggapan balasan yang terdengar dari Purawaktra dicerna dengan penuh perhatian oleh Rangsang Kumuda. Bunuh mereka semua! Jangan sampai bantuan datang menyelamatkan mereka! Ayo serbu mereka! Teriak Rangsang Kumuda. Orang-orang yang semula berniat melakukan pencekatan terhadap perjalanan Dyah Menur kemudian sigap melaksanakan perintah dari Rangsang Kumuda. Dari lebatnya ladang jagung, kemudian mereka keluar dengan pedang yang telah teracung. Serangan yang mereka berikan setelah berhasil mengurangi jumlah lawan sungguh sangat merepotkan para prajurit yang akan kembali masuk ke dalam kota raja. Wirota ternyata hanya butuh waktu sekejap untuk menyalakan batu titikan yang segera disulutkan ke ujung anak panah Sendaren berapi yang lantas kemudian dilepas memanjat langit. Anak panah susulan itulah yang merangsang Gajah Mada yang kini berkuda bersama dengan Gajah Enggon bagai kekurangan waktu melecut kaki kudanya agar berderap kian kencang membawanya seperti seakan terbang. Anak panah berapi itu kemudian membelah angkasa semakin lama semakin tinggi untuk kemudian sampai di titik puncak lalu kehilangan daya dorong dan kembali menukik ke bumi. Wirota memperhatikan lintasan anak panah itu sambil dengan sangat gugup berusaha menyelamatkan diri dari hujan anak panah yang tertuju kepada dirinya. Wirota berguling sambil mematahkan gagang anak panah yang kini menancap di betisnya. Warostro itu tidak mungkin dicabut. Cara untuk mengeluarkannya hanya dengan mendorong tembus ke permukaan yang lain. Jerit kesakitan Wirota adalah karena ia kini menahan nyeri yang tidak terkira. Namun upaya yang dilakukannya kini berhasil. Dengan sisa tenaganya, ia melepas ikat kepalanya untuk kemudian membalut luka yang mengucurkan darah segar itu. Setelah usai apa yang telah ia lakukan, tidak berarti masalahnya selesai. Wirota kini harus menjemput dua orang yang bersenjatakan pedang yang kemudian berlarian mendekatinya. Dua batang anak panah yang dilepasnya menyebabkan dua orang itu terjungkal hanya untuk mati sia-sia. Anak panah Wirota kini tepat menggapai ke jantungnya. Namun Wirota kemudian segera ambruk karena luka di betis itu sangat menyulitkan. Dengan luka seperti itu, Wirota bahkan tidak bisa berjalan. Pertempuran yang terjadi yang kali ini tidak lagi saling melepas anak panah benar-benar menyulitkan tiga prajurit yang tersisa yang kemudian berhadapan dengan jumlah yang lebih banyak. Seseorang terbantai dan dengan segera disusul oleh yang lain. Seseorang lagi yang tersisa kini berusaha untuk memberikan perlawanan sekuat tenaga. Namun ayunan pedang yang membelah punggungnya telah menyebabkan prajurit itu terkapar. Cepat tinggalkan tempat ini, Rangsang Kumuda kemudian memberikan perintahnya. Bersamaan dengan derap kuda yang datang mendekat yang agaknya jumlah mereka cukup banyak dan bisa memberikan kesulitan mendorong Rangsang Kumuda untuk bertindak cepat. Hanya sekejap setelah itu, derap kuda yang meninggalkan suara khas juga meninggalkan jejak kematian. Rangsang Kumuda kemudian segera lenyap karena malam tidak hanya berwarna hitam,
Namun juga mendung tebal yang sedang melintas kini menutupi rembulan dan juga menyumbangkan gelap yang membutakan. Adalah kini Gajah Mada dan Senopati Gajah Enggon yang akhirnya tiba di tempat itu. Mereka tidak ikut menikmati pertempuran karena perkelahian amat berdarah dengan jumlah korban yang tidak sedikit itu telah berakhir. Dari 10 orang prajurit yang tersisa kini hanya Wirota. Apa yang terjadi? Bertanya kini Gajah Mada. Pateda, Wirota segera mengenali orang yang berdiri di depannya. Ya, ini aku, jawab Gajah Mada. Kami baru pulang dari Nganglang. Kami diserang dengan dadakan. Wirota kini menjawab dengan berusaha keras menahan nyerinya. Siapa yang telah menyerang kalian? Tanya Gajah Enggon. Kami tidak tahu. Gajah Enggon kemudian segera menyalakan batu titikan dan menjadikan sebatang anak panah sentaren sebagai obor. Dengan bantuan cahaya obor itu, Gajah Enggon segera memeriksa dan ternyata dari mereka yang berkelimpangan itu tidak seorang pun masih hidup. Para prajurit Mojopahit itu bisa dikenali dari pakaiannya. Sebaliknya, pihak yang melakukan serangan dadakan itu bisa dikenali dari pakaian yang berbeda. Gajah Enggon kini mendadak mendongakkan kepala. Sesuatu kini singgah ke telinga dan membutuhkan perhatiannya dengan segera. Setelah merasa yakin dari mana suara itu berasal, Gajah Enggon bergegas menyibak lebatnya ladang jagung itu. Seseorang yang ternyata ia kenal dengan baik kini merengkuk dengan tangan yang terikat dan mulut yang disumpal kain. Paman Hanggawura. Gajah Enggon kemudian segera menolong pedagang hasil bumi yang tinggal tidak jauh dari balai prajurit bahkan sering dikunjunginya itu. Aku baru pulang. Tiba-tiba mereka menyergapku. Semua yang kubawa tidak bersisa. Mereka telah merampoknya. Siapa mereka, Paman? Tanya Gajah Enggon lagi. Aku tidak tahu. Namun mereka di sini mencegat seorang perempuan. Itu yang aku dengar dari percakapan mereka. Gajah Mada kemudian datang mendekat. Gajah Mada terkejut melihat siapa orang yang berusaha berdiri dengan tertatih-tatih sambil berusaha melepas tali yang masih mengikat pada bagian kakinya. Paman Hanggawura, apa yang terjadi pada Paman? Gajah Enggon yang mewakili membalas pertanyaan itu. Paman Hanggawura dicegat dan dirampok, Kakang. Menurut Paman Hanggawura, yang mendengar percakapan di antara mereka, orang-orang itu berada di sini untuk mencegat perjalanan seorang perempuan yang akan masuk ke kota raja. Gajah Mada kini mencuatkan alisnya. Perempuan. Ya, benar. Seorang perempuan. Itu yang aku dengar dari pembicaraan mereka, jawab Hanggawura. Gajah Mada mendadak diam dan meminta Gajah Enggon untuk tidak berbicara karena akan mengganggunya dalam berpikir. Gajah Mada kini berjalan hilir mudik sambil memperhatikan jalan panjang yang membelah sawah yang memanjang ke barat itu. Hanya beberapa jenak setelah kedatangan Patih Daha dan Gajah Enggon, rombongan prajurit berkuda kini datang menyusul dan 10 orang prajurit semuanya dari Kesatuan Bayangkara, tetapi merupakan wajah-wajah Bayangkara yang baru. Namun di antara mereka terdapat pula Gagak Bongor. Pelakunya pasti belum jauh. Cepat kejar mereka. Senopati Gajah Enggon kini melepas perintah. Namun Patih Daha Gajah Mada tidak sependapat dengan perintah itu. Jangan dulu. Saat ini ada sekelompok orang bagian yang tidak terpisahkan dari pelaku perbuatan ini yang sedang melakukan baris pendem di ruas jalan menjelang memasuki pintu gerbang utama.
jumlah mereka mungkin sekitar 5-10 orang. Gagak Pongol, kau kembalilah ke bangsal kesatrian Bayangkara dan siagakan pasukan untuk melakukan penyergapan. Gajah Enggon, kau memimpin langsung penyerbuan terhadap mereka. Yang sudah berada di sini, urus semua yang terjadi di sini. Bawa mayat-mayat ini ke balai prajurit untuk dilakukan pemeriksaan siapa saja mereka. Tidak menunggu diulang, Gagak Pongol kemudian melompat ke atas kuda dan segera berderap balik arah. Gajah Enggon kini terbungkam karena benar-benar terheran-heran. Kakang, bagaimana kau tahu ada sekelompok orang yang berada di sana? Gajah Enggon kini melontarkan rasa penasarannya. Gajah Mada kemudian menebarkan pandangan, menyapu semua wajah dan kesibukan. Begitu Tuanku Jayanegara mangkat, terjadi peristiwa-peristiwa aneh. Ada beberapa pembunuhan, dan sekarang ditambah dengan pencegatan yang dilakukan pada sekelompok prajurit. Semua peristiwa itu berkaitan. Bukan peristiwa yang terjadi terpisah-pisah dan tidak ada hubungannya. Lalu dengan kenapa aku menebak di menjelang pintu gerbang utara ada orang yang melakukan baris pendem, sebenarnya bisa ditebak dengan mudah. Pastilah ada hubungannya dengan Raden Kudamerta. Gajah Enggon kini terheran-heran. Raden Kudamerta, Kakang. Orang-orang itu sebenarnya berniat mencegat perjalanan seorang perempuan yang akan masuk kota. Siapa perempuan itu? Aku menduga ia adalah istri dari Raden Kudamerta. Kenapa perempuan itu begitu penting dan juga harus dihalang-halangi sampai jangan lolos masuk ke kota raja? Pertanyaan itu akan kita peroleh jawabannya nanti. Untuk masuk ke kota raja dari arah barat, hanya lewat pintu gerbang kota raja bagian barat dan utara. Itulah sebabnya pencegatan tidak hanya terjadi di sini, tetapi juga ke ruas jalan di pintu utara. Gajah Enggon, menunggu apa lagi kita sekarang? Gajah Enggon kemudian menyusul melompat ke atas punggung kuda. Ia kemudian mengejar patih Daha Gajah Mada yang telah berderap lebih dulu. Kesibukan kemudian segera terjadi di tempat itu. Perintah untuk mengambil kereta kuda dijatuhkan guna mengangkut mayat-mayat yang jumlahnya lebih dari 10 orang. Pertolongan pun segera diberikan kepada Wirota dan Ki Hanggawura. Sementara itu, istana yang kini menjadi kediaman Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani atau Sri Gitarya tidak kalah megah dari istana utama kediaman raja yang kini kosong melompong karena ditinggalkan oleh penghuninya untuk selama-lamanya. Berbeda dengan istana kiri yang menjadi kediaman dari Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa yang suram, denyut kebahagiaan lebih terasa di istana sayap kanan. Suasana berkabung akibat surutnya Prabu Jayanegara bukan berarti istana kanan tidak begitu banyak dalam menyumbang air mata. Namun karena Sri Gitarya benar-benar merasa sangat berbahagia dalam menikmati bulan madunya bersama dengan lelaki yang amat diidamkannya. Hal itu sungguh sangat berbeda suasananya dengan di istana kiri yang dihuni oleh Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa. Pada malam pertama Dyah Wiyat dikawini oleh seorang laki-laki, tepat di hari itu pula suaminya terbukti telah beristri dan menempatkannya hanya sebagai istri kedua. Hari perkawinannya adalah hari pelecehannya. Sementara itu, di istana kanan, Raden Cakradhara masih terpijing meskipun sang istri telah terlelap dalam pelukan tangan kanannya. Suara yang sangat mirip burung bence tetapi jelas bukan suara asli burung itu telah menyebabkan ia merasa gelisah. Suara yang melengking langut mirip suara anak ayam dengan lengkingan yang lebih panjang itu merupakan sebuah isyarat yang ditujukan kepadanya. Orang yang melepas suara mirip burung bence itulah yang membuat hatinya kini menjadi gelisah. Setidaknya sejak menjelang senja,
Raden Cakradara merasa kehilangan orang itu dan tidak diketahui apa yang dilakukannya. Sepak terjang yang mungkin dilakukan orang itu yang telah membuat ia menjadi gelisah. Bukan apabila ada pihak yang membahayakannya, Raden Cakradara layak untuk merasa gelisah terus. Pembunuhan-pembunuhan yang sambung menyambung pada sehari sebelumnya sangat mungkin merupakan ulahnya, dan amat mungkin pula orang itu yang mendalanginya. Apa yang terjadi beberapa hari yang lalu diucapkan kini masih terngiang-ngiang di telinganya. Raden, kewajibanku adalah untuk mengamankan kepentinganmu. Jangan sampai ada yang mengganggu. Sejak dini, aku melihat Raden Kudamerta telah mempersiapkan diri dan berupaya keras agar kekuasaan nanti jatuh ke tangannya. Menghadapi hal itu, Paman tidak akan tinggal diam. Paman akan menghancurkan kekuatan itu. Paman akan menggerogoti sedikit demi sedikit. Dan bila perlu, anak panah atau ayunan pisau akan diarahkan ke dadanya. Demi tahta dan kedudukan sebagai raja, kau harus bisa mengesampingkan hubungan pribadimu dengan Kudamerta. Jangan kau merasa kehilangan apabila nanti Kudamerta mati. Untuk keperluan itu, aku telah siagakan kekuatan untuk melakukannya. Ancaman yang dilontarkan itu kini seperti menjadi kenyataan. Pembunuhan yang bersambung itu terjadi, yang semuanya kini mengarah kepada Raden Kudamerta. Bahkan terakhir kali suami dari adik iparnya itu menjadi sasaran bidik pisau terbang yang diayunkan tepat mengarah ke jantungnya. Untunglah Raden Kudamerta terselamatkan dan nyayunan pisau itu meleset sejengkal dari jantungnya. Kalau ayunan pisau itu tepat menghunjam ke sasaran, habislah riwayat dari Raden Kudamerta. Untuk kesekian kalinya, suara yang melengking mirip burung pencai itu terdengar, amat menyayat seperti ia tengah kesakitan. Paman Pakering Suramurtira memanggilku. Raden Cakradara berkata pada dirinya sendiri. Akhirnya, setelah Raden Cakradara merasa benar-benar yakin istrinya telah tertidur, yang terbaca dari dengkurnya yang halus, maka dengan berjalan mengendap-endap, menantu dari Ratu Gayatri itu kemudian keluar dari biliknya. Udara bersih di halaman tanpa batas pandang karena tidak ada kabut yang mengganggu. Apalagi tepat pada arahnya bulan kini menyemburkan cahayanya dengan sangat ramah. Raden Cakradara tidak kemudian sekedar turun ke halaman, tetapi langsung menuju ke kandang kuda, karena dari sanalah isyarat yang ditujukan untuknya itu berasal. Benar seperti apa yang telah ia duga, Pakering Suramurtira memang menunggu seperti tidak sabar. Ada apa, Paman? Tanya Raden Cakradara yang ditujukan kepada perawat kudanya. Malam ini kau jangan tidur, balas Pakering Suramurtira dengan suara yang setengah berbisik. Kenapa, Paman? Aku melihat ada gerakan yang cukup besar yang entah apa penyebabnya. Ada isyarat-isyarat anak panah Sendaren yang berupa permintaan bantuan yang dilepas dari luar dinding kota raja. Kulihat pula Patih Daha Gajah Mada dan pimpinan pasukan Bayangkara yang sedang menemui Raden Kudamerta menjawab isyarat itu. Lalu mereka berkuda ke barat. Aku tengah mengirim orang untuk mengetahui apa yang terjadi. Raden Cakradara melangkah lebih dekat lagi dan memperhatikan kuda-kuda kesayangannya yang telah dipindahkan pula ke kandang khusus di belakang istana. Dalam hal merawat kuda, menjaga kebugaran kuda itu, dan menjaga kesehatannya, Raden Cakradara benar-benar merasa puas dan tidak kecewa pada hasil kerja Pakering Suramurtira. Sedemikian larut Raden Cakradara mengarahkan pandangan matanya kepada kakak
kandung ibunya itu dengan rasa cemas. Terhadap Pakering Suramudra, Raden Cakradara memang merasa ada yang layak untuk ditakutkan. Amat bisa diyakini pamannya yang berada di belakang pembunuhan-pembunuhan itu. Pakering Suramudra yang bertubuh kurus itu tidaklah seperti apa yang nampak, karena di belakangnya terdapat sebuah jaring kekuatan yang telah disiapkan sedemikian rupa yang bahkan bisa digerakkan untuk berbagai keperluan seperti penyerbuan dan juga penculikan. Jaringan itu berasal dari para prajurit pilihan yang saat ini tersebar di berbagai kesatuan kecuali pada kesatuan Bayangkara. Paman, aku minta sebaiknya segera Paman hentikan apa yang telah Paman lakukan. Cara yang Paman lakukan terlalu mencolok serta kasar. Orang yang paling bodoh pun bisa tahu pembunuhan-pembunuhan itu berniat untuk menghalangi Raden Kudamerta. Semua orang kini mengarahkan pandangannya kepadaku. Karena secara lugas terlihat akulah orang yang paling berkepentingan terhadap tahta. Pakering Suramudra kini menghela tarikan napas amat panjang. Tarikan napas itu mungkin juga mewakili penyesalannya terhadap kegagalan yang terjadi atas pembunuhan yang diarahkan kepada Raden Kudamerta. Tarikan nafas panjang itu mungkin juga atas nama rasa jengkelnya terhadap keputusan yang diambil oleh Ratu Raja Panigayatri yang semula telah berniat akan mengangkat Sri Kitaria sebagai ratu, tetapi kemudian membatalkannya karena hasutan dari Gajah Mada. Raden Cakradara kini tidak mampu menebak-nebak apakah yang kini telah disembunyikan oleh Pakering Suramudra di balik wajahnya yang datar-datar itu. Untuk jangan mengganggumu, Raden Kudamerta seharusnya mati. Pakering Suramudra kini meletupkan kejengkelan. Kalau itu terjadi, keinginan Paman supaya aku mendampingi istriku menjadi ratu pasti tidak akan menjadi kenyataan. Tuan Putri Ratu Gayatri akan melihat akulah yang telah mendalanginya. Hal itu justru akan mendorong Tuan Putri Ratu untuk memutuskan mengangkat Dyawiyat. Kalau itu yang terjadi, apakah Paman juga akan merencanakan pembunuhan terhadap Dyawiyat? Tolong hentikan semua yang Paman lakukan itu. Jika akan dilakukan pemeriksaan, dan pasti hal itu akan dilakukan, maka dengan terpaksa aku akan menjawab tidak tahu menahu, Paman. Bila perbuatan Paman terbongkar, Paman sendiri yang harus menanggung akibatnya. Jangan pernah seret aku, Paman. Pakering Suramudra tidak menjawab, namun menelan kata-kata keponakannya itu terasa sangat pahit di tenggorokannya. Dalam hati, Pakering Suramudra mengakui rangkaian peristiwa yang terjadi benar-benar telah sejalan sebagaimana yang diharapkannya. Apabila ada yang meleset itu hanya soal arah bidik yang meleset, seharusnya ayunan pisau terbang itu menghunjam tepat ke jantung yang akan menyebabkan korbannya ambruk, menggelepar, dan juga merasakan kesakitan yang amat sangat. Di sisi lain, Pakering Suramudra mengakui kebenaran ucapan dari keponakannya itu. Rangkaian pembunuhan itu sangat merugikan. Perhatian segenap kawula Mojopahit kini dengan sendirinya terarah kepadanya dengan tudingan yang teramat sulit untuk dibantah. Raden Cakradara mendalangi pembunuhan terhadap Raden Kudamerta untuk mencegah jangan sampai tahta jatuh kepadanya, karena siapapun yang menjadi ratu, suaminya juga akan menjadi raja. Berbagai dugaan tentang kerakusan Raden Cakradara menjadi penyebab ia kehilangan kendali dan menjadi liar melampaui batas. Apapun cara pandangmu terhadapku, Cakradara, apa yang aku lakukan adalah untukmu. Kau punya kesempatan untuk menjadi raja. Bila Sri Kitaria tidak mampu menjalankan tugasnya, karena ia hanya seorang perempuan yang sempit langkah kakinya, maka akan terbuka peluang sangat lebar untuk kekuasaan itu jatuh ke tanganmu.
Setelah berulang kali Raden Cakradara mendengar ucapan pamannya itu, nyaris tidak bisa untuk dihitung. Hasutan pamannya itulah yang akhirnya menyentuh simpul nafsu atas kekuasaan. Dengarkan kata-kataku, Cakradara. Mumpung istrimu masih sangat terlena, kau harus segera menanamkan pengaruhmu kepada sekitarnya. Jangan lagi bicara soal waktu. Cepat atau lambat, kekuasaan itu akan jatuh ke tangan istrimu. Nantinya kau akan gigit jari apabila sebilah anak panah diarahkan kepada istrimu. Raden Kudamerta atau pendukungnya pasti akan melakukannya. Peringatan yang dilepas oleh Pakering Suramudra itu seperti serampangan. Namun Raden Cakradara tidak mungkin mengabaikannya. Kali ini kau harus berusaha dengan keras. Jabatan sebagai raja harus jatuh ke tanganmu. Pakering Suramudra mengakhiri ucapannya dengan berjalan menjauh menuju halaman. Ia membiarkan Raden Cakradara membeku berdiri di bawah siraman sang Chandra. Namun hanya sejenak kemudian Raden Cakradara berjalan lemah lunglai ke dalam istana. Raden Cakradara sama sekali tidak menyadari sejenak setelah ia beranjak, seseorang yang mengintip dan bahkan mendengarkan pembicaraannya itu secara sangat utuh bergegas meninggalkan tempat itu pula. Dengan sangat gesit, orang itu kemudian berlari menuju ke arah pohon sawo. Sekejap kemudian, orang itu akhirnya melenting keluar dinding. Namun rupanya tidak hanya orang itu yang ikut menguping pembicaraan yang terjadi. Ketika dengan lunglai Raden Cakradara melangkah, orang yang bersembunyi di balik dinding yang lain juga bergegas melangkah. Ayunan kakinya tidak mungkin membawanya bergegas karena ia mengenakan kain panjang. Manakala Raden Cakradara kembali masuk ke dalam biliknya, ia masih mendapati istrinya tidur dengan lelap. Matanya terpejam dengan dengkur yang amat halus. Dengan perlahan, Raden Cakradara membaringkan diri untuk menyusul istrinya tidur. Namun Raden Cakradara mengalami kesulitan untuk tertidur. Apa yang diucapkan oleh pamannya kini terngiang-ngiang di kepalanya, menjadi ganjal penghalang benaknya untuk kini ia beristirahat. Demi tahta dan kedudukan sebagai raja, kau harus bisa mengesampingkan hubungan pribadimu dengan Kudamerta. Nantinya, kau jangan merasa kehilangan apabila Raden Kudamerta terbunuh. Untuk keperluan itu, telah aku siagakan kekuatan untuk melakukannya. Sementara itu, dengan dipimpin langsung oleh Senopati Gajah Enggon, penyergapan terhadap orang-orang yang melakukan baris pendem di ruas jalan menjelang pintu gerbang utara itu disiagakan. Di dalam pasukan kecil yang berkekuatan 15 orang itu, terdapat mantan pegel Gajah Mada yang kini menjadi pemangku jabatan patih di Daha. Gagak Bongol yang mulai siang sebelumnya harus disibukkan mengurus angkat-angkatnya, kini memegang busur dengan anak panah dalam jumlah yang cukup berada di punggungnya. Bayangkara Joyoboyo yang berada juga dalam rombongan itu tidak ikut berbicara, namun ia kini terus bersiaga menjalankan perintah apa yang akan diberikan kepadanya. Sejenak setelah menunggu, terdengar suara orang yang berlari kencang. Orang itu adalah Telik Sandi yang melaksanakan tugas pengintaian untuk menemukan di mana orang-orang yang melakukan pencekatan itu berada. Bagaimana? Bertanya kini Senopati Gajah Enggon. Mereka ada di tikungan Radu Bidu. Mereka berkekuatan sekitar 15 orang. Amat mungkin orang-orang yang semula melakukan pencegatan di Barat Purawaktra juga telah bergabung di sana. Dengan mudah, aku bisa menemukan mereka karena ada asap dari perapian yang dibuat. Nyala api memang bisa disembunyikan, tetapi tidak dengan asapnya. Bagus. Apa kau juga melihat mereka menyembunyikan kuda-kuda? Tanya Gajah Enggon.
Ya, Senopati Gajah Enggon kemudian berbalik dan memandang Gajah Mada, menunggu apa pendapat dari pendahulunya yang pernah memimpin pasukan Bhayangkara itu. Dengan jumlah sebanyak itu, mereka pasti tidak akan menanggapi ancaman untuk menyerah. Serbu mereka, tetapi harus ada yang tertangkap hidup-hidup untuk dimintai keterangan. Jawaban atas siapa yang akan bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan yang terjadi akan kita peroleh di sana, kata Gajah Mada. Baik Kakang, dengan tidak membuang waktu, Senopati Gajah Enggon mengatur kemudian rencananya. Di atas tanah, ia kemudian membuat denah apa adanya. Mereka berada di Randu Pitu, tepat di pertigaan yang dengan jalan membujur ke utara selatan dengan satu ruas jalan ke timur yang terhubung dengan pintu gerbang utara. Pasukan yang ada, aku pecah kini menjadi dua. Bagian pertama akan menyerbu mereka dari arah utara dan arah timur. Mereka akan kita serbu dengan hujan anak panah biasa dan juga anak panah berapi. Serangan dari arah utara akan menyebabkan mereka bergegas melarikan diri ke selatan. Serangan dari utara ini aku yang akan mengendalikannya secara langsung. Sementara itu di selatan, separuh pasukan yang dipimpin oleh Kakang Gagak Bongol akan menempatkan diri pada Padas Payung. Hujan anak panah akan menyebabkan mereka tidak punya pilihan selain kembali dan berbelok melewati jembatan gantung ke arah hutan. Pasukan yang dipimpin oleh Kakang Gagak Bongol harus bisa memaksa mereka balik arah. Sejalan dengan itu, aku akan bergerak ke jembatan lewat jalan pintas. Di jembatan gantung itulah aku akan menyelesaikan mereka. Apabila mereka tidak membelok menuju ke jembatan gantung atau ke Puringan, lepaskan sentaran berapi ganda. Kita gapit mereka di ruas jalan antara Randu Pitu dan Padas Payung. Apakah cukup jelas? Pertanyaan yang dilontarkan oleh Gajah Enggon tidak ada yang membalas. Dengan demikian, berarti semua memahami rencana yang telah disusun itu. Gajah Mada tersenyum, tidak bisa menyembunyikan kekaguman dan juga rasa bangganya. Pilihan terhadap Gajah Enggon untuk mengendalikan pasukan Bhayangkara adalah benar-benar pilihan yang tepat. Tunggu apa lagi? Ayo kita bergerak sekarang. Dengan cekatan, rombongan pasukan Bhayangkara itu membelah diri menjadi dua kelompok. Separuh dipimpin oleh Gagak Bongol memutar balik arah, mengambil jalan yang meski agak jauh bisa mengarah ke tempat yang harus dituju tanpa diketahui oleh pihak lawan. Akan hanya dengan Gajah Enggon, karena jaraknya cukup dekat, ia tidak membawa kuda-kudanya. Semua kini telah disembunyikan cukup jauh dari ruas jalan utama. Jarak antara pintu gerbang utara menuju ke pertigaan Randu Pitu bukanlah jarak yang jauh, namun juga bukan jarak yang dekat bila ditempuh dengan jalan kaki. Dari pintu gerbang utara yang bermuara ke ruas jalan menuju Jati Pasar dan juga ke lapangan Bubat akan membelok ke barat hingga menabrak jalan yang melintang dari utara ke selatan. Tempat itulah yang disebut sebagai Randu Pitu karena di sana pernah tumbuh 7 pohon randu. Pohon itu kini tinggal 2 batang, namun orang masih menyebut tempat itu sebagai Randu Pitu, bukan Randu Loro. Sementara itu, di arah selatan terdapat tebing yang curam. Tebing itu memayungi lembah dan juga matahari sore. Itulah sebabnya tebing itu disebut sebagai Padas Payung. Ternyata apa yang dikatakan oleh Telik Sandi itu benar adanya. Dalam siraman cahaya rembulan terlihat asap yang membubung, pertanda di tempat itu ada orang yang membuat api. Api itu dibutuhkan untuk membakar ketela yang banyak ditanam di tempat itu. Gajah Mada tidak memberi saran apapun karena dalam hal merancang serangan atau penyerbuan, Gajah Enggon banyak sekali memiliki gagasan dan juga pengalaman. Kita akan kuasai ruas jalan ke timur dan ke utara. Kita kiring mereka ke selatan. Kembali perintah kini diberikan oleh Senopati Gajah Enggon. Demikian rapi,
baris pendem yang dilakukan oleh Gajah Enggon dan segenap anak buah yang dipimpinnya, yang ketika mendekati sasaran tidak lagi dilakukan dengan cara berjalan mengendap-endap, namun dilakukan dengan cara merayap. Dengan demikian, tidak ada pohon yang bergoyang, yang kalaupun bergoyang tidak akan menumbuhkan kecurigaan karena semua pohon bergoyang diterpa oleh angin. Di tempat itu pula, Rangsang Pemuda terpaksa memendam rasa jengkel kepada anak buahnya yang dianggap telah melakukan kecerobohan. Akan tetapi, anak buahnya yang telah bersin saat baris pendem yang menjadi penyebab keberadaan mereka terpergok menjadi salah seorang yang mati dalam pertempuran itu. Jadi tidak ada gunanya mengumpat dan menyerapahinya. Namun Rangsang Pemuda kini benar-benar tidak ingin kehilangan pengawasannya pada dua ruas jalan menuju ke kota raja itu. 3 orang dari anak buahnya yang tersisa masih kini ditugasi untuk mengawasi ruas jalan ke Purwakerta meskipun bergeser jauh ke arah barat. Apabila Dyah Menur terlihat melintas, harus dilakukan kini penghadangan. Rangsang Pemuda berkeinginan untuk berteriak keras untuk membuang semua bebannya. Namun tiba-tiba terdengar sebuah suara. Suara sepele dan tidak terlampau keras. Hanya saja jenis suara sepele itu mampu untuk mengundang kemarahannya.